Baik, hari ini kita akan membahas beberapa latihan soal ya terkait dengan fisika modern ya. Nanti ada soal mengenai relativitas dan soal mengenai dualisme gelombang partikel. Nah, soal pertama mengenai relativitas ya. Jadi jika terdapat suatu kereta dengan panjang L dalam kerangka diamnya, bergerak dengan laju V relatif terhadap tanah. Ketika bagian ujung belakang kereta melewati suatu pohon, orang yang berada di belakang kereta maksudnya secara simultan memancarkan cahaya ke arah depan. Dan cahaya sampai ke bagian depan kereta ketika bagian depan kereta melewati sebuah rumah. Nah, pertanyaannya, tentukan jarak pisah antara pohon dengan rumah diukur dari kerangka tanah. Nah, kita akan coba selesaikan dengan dua cara ya. Satu, kita akan selesaikan menggunakan kerangka tanah, dan nanti kita akan coba kalau kita gunakan kerangka kereta ya. Jadi kita akan coba pertama melalui kerangka tanah ya. Nah, jadi bayangkan kita punya sebuah kereta di sini misalkan ya. Nah, kemudian kereta terhadap tanah, ini ada orang di tanah misalkan. Sebagai pengamat bergerak dengan laju V gitu ya. Dan ketika bagian belakang kereta melewati sebuah pohon, cahaya dipancarkan begitu ya. Dan kemudian cahaya bergerak, kereta juga bergerak. Nah, nanti kereta sampai di depan, misalkan sekarang kereta posisinya di sini dan cahaya sampai di sini itu ketika melewati suatu rumah begitu ya. Pertanyaannya adalah berapa jarak ini ya, dari pohon ke rumah. Saya sebut saja ST ya, diukur terhadap kerangka tanah. Nah, pertama di sini karena kita gunakan kerangka tanah, maka panjang kereta itu akan mengalami kontraksi ya. Jadi karena panjang diamnya adalah L di sini, maka menurut orang yang di tanah, panjang kereta tidak lagi L tapi dia mengalami kontraksi. Jadi panjang kereta adalah L per gamma di sini. Ya. Nah, karena bagian depan kereta bergerak ya dan sampai di sini, nah, jika kita misalkan ya, misalkan cahaya membutuhkan waktu saya sebut saja delta T, sini delta T terhadap tanah ya, maksudnya diukur terhadap tanah untuk sampai ke depan kereta ya, ke bagian depan kereta. Nah, maka jarak ini ke sini itu sama dengan jarak yang ditempuh oleh kereta ya selama delta T terhadap tanah. Karena kereta bergerak dengan kecepatan V, maka ini adalah V kali delta T. Ya. Nah, jadi jarak total yang ditempuh oleh cahaya bukan lagi sama dengan panjang keretanya ya, tapi jarak tempuhnya adalah L ini ditambah dengan ini ya. Jadi saya punya hubungan L ditambah V dikali delta T. T sama dengan kecepatan cahaya C dikali selang waktunya. L per gamma. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa selesaikan ya,
Jadi saya punya C kali delta T itu dikali 1 minus V per C sama dengan L kalikan 1 min V kuadrat per C kuadrat begitu. Nah, saya bisa tuliskan begini, saya ingat 1 minus V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan 1 minus V per C dikali 1 plus V per C begitu. Sehingga ini bisa kita tuliskan jadi L kar 1 min V per C dikali 1 plus V per C begitu ya. Nanti di sini 1 min V per C dengan ini cancel, jadi ada tinggal akar di bawah, ini jadi pangkat setengah. Jadi saya dapatkan ST itu tentunya sama dengan C kali delta T itu sama dengan L kali akar di atas 1 plus V per C dibagi 1 min V per C. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, ini jarak antara pohon dengan rumah menurut kerangka tanah ya. Nah, kita gunakan perhitungan melalui kerangka tanah. Nah, sekarang kita akan coba kalau kita lakukan perhitungan melalui kerangka kereta ya. Nah, jika kita lakukan melalui kerangka kereta, sini, nah, kereta sekarang diam, tidak lagi bergerak ya, tapi rumahnya yang bergerak ke sini ya, ke kiri dengan laju V begitu. Ya. Nah, ini pohon. Ini panjang kereta sekarang tetap L, tentunya karena sekarang diukur terhadap perangkat kereta. Dan di sini cahaya dipancarkan. Nah, kemudian ketika sampai di sini, tentunya bersamaan dengan rumah juga sampai di sini ya bergerak. Nah, jadi jarak dari sini ke sini tentunya tetap V delta T K, saya sebut sini delta T kereta begitu. Nah, perbedaannya pada kerangka kereta sekarang cahaya untuk sampai bagian depan ya, untuk sampai ke bagian depan itu jarak tempuhnya itu hanya sama dengan panjang kereta ya, sama dengan L saja begini. Jadi saya dapatkan C kali delta T kereta itu sama dengan jarak tempuhnya L. Saya pindahkan di sini C kali delta T kereta sama dengan L. Dari sini kita bisa dapatkan delta TK-nya adalah L dibagi C ya, seperti itu. Nah, yang ingin kita ukur adalah panjang ini. Nah, panjang ini saya sebut sebagai S, diukur terhadap kereta sekarang ya. Nah, karena kereta diam dan rumah bergerak ya. Nah, jadi tentunya tidak sama dengan ST di sini, SK, tapi dia juga mengalami kontraksi. Ya, dan ini sama dengan ST dibagi gamma gitu ya. Nah, jadi dari relasi ini tentunya kita bisa dapatkan SK itu sama dengan ST per gamma itu harus sama dengan L ya, ditambah V kali delta TK ya. Jadi L ditambah V dikali delta TK begitu.
Ini bisa kita selesaikan jadi ST dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan delta TK-nya saya ganti dengan ini sama dengan L per C. Jadi L-nya saya keluarkan, di sini jadi 1 plus L V per C ya. V per C. Seperti itu. Nah, 1 min V kuadrat C kuadrat, saya bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini ya. Sama dengan yang tadi. Di sini jadi ST akar 1 min V per C kali 1 plus V per C sama dengan L dikali 1 plus V per C. Ini bisa kita coret. Ini tinggal pangkat setengah. Jadi saya dapatkan ST sama dengan L bagi 1 plus V per C dibagi 1 min V per C ya. Kita dapatkan hal yang sama ya. Jadi baik diukur melalui kerangka tanah dan maupun kerangka kereta itu panjang atau jarak antara pohon dan rumah diukur terhadap kerangka tanah menghasilkan hasil yang sama. Oke, soal berikutnya masih tentang relativitas. Misalkan kita punya 2 buah kereta ya. Jadi kereta A panjangnya L dalam kerangka diam bergerak timur dengan laju V relatif terhadap tanah. Kereta B sekarang dengan panjang 2L dalam kerangka diamnya juga itu bergerak ke arah barat juga dengan laju relatif V terhadap tanah. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan kedua kereta untuk berpapasan. Nah, di sini definisi berpapasan itu adalah selang waktu antara bagian depan B bertemu dengan bagian depan A, ya, sampai bagian belakang B bertemu dengan bagian belakang A. Jadi kalau ini A dan ini B, nah ini sini bagian depan A bertemu dengan bagian depan B, ya. Nah, kemudian sekarang ini B dan ini A, jadi A bergerak sini ya, B bergerak sini melalui kerangka tanah, bergerak sini, ini bergerak sini, dan sekarang bagian belakang B bertemu dengan bagian belakang A. Nah, kita ukur selang waktunya delta T terhadap A, kita hitung delta T terhadap B, dan delta T terhadap tanah ya. Ini berapa? Oke, kita coba. Kita akan lakukan yang mudah dulu ya, yang mudah itu ketika kita menghitung selang waktu diukur oleh pengamat yang ada di tanah ya. Jadi ini menurut kerangka tanah. Menurut kerangka tanah, ini A, ini B, ya. A bergerak ke sini ya, bergerak ke kanan, kecepatannya V. B juga bergerak ke kiri, kecepatannya V. Nah, kita ambil T sama dengan 0 itu ketika bagian depan A dan B dalam posisi berhimpit ya, di ketemu begitu. Kalau saya ambil ini sumbu X ya, begitu. Nah, kita ambil di sini X sama dengan 0, persis di belakang bagian A ya, saat T sama dengan 0 begitu. Nah, karena kita tinjau kerangka tanah, sekarang panjang A
tidak lagi L, dan panjang B juga tidak lagi 2L, tapi dia mengalami kontraksi. Dia mengalami kontraksi karena VA dan VB-nya sama-sama V, maka faktor Lorentz-nya juga sama, maka panjang ini itu adalah L per gamma ya, dan panjang ini itu 2L per gamma. Nah, jadi kita bisa gunakan persamaan kinematika biasa ya. Untuk yang A, jadi ketika bertemu ya, bagian belakang A bertemu dengan bagian belakang B, itu maka saya punya V kali delta T terhadap tanah itu harus sama dengan posisi awal belakang B, itu berarti di 3L per gamma ya, dikurangi V dikali delta T terhadap tanah ya. Minus di sini itu menunjukkan bahwa B bergerak ke arah kiri ya, ke X negatif. Nah, di sini kita bisa selesaikan. Jadi saya punya 2V dikali delta T besar. Ini sama dengan 3L dikali akar ya. 1 min V kuadrat per C kuadrat begitu. Jadi saya punya delta T terhadap tanah sama dengan 3L per 2V akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Ini dihitung terhadap tanah. Nah, sekarang kita akan lihat kerangka A ya. Sekarang terhadap kerangka A, nah terhadap kerangka A, jadi A sekarang tidak bergerak ya. Dia diam. Nah, ini B. Nah, B terhadap A tidak lagi bergerak dengan kecepatan V ya. Tidak lagi bergerak dengan kecepatan V. Tapi harus kita cari dulu ya. Jadi kita akan cari dulu kecepatan relatif B terhadap A. Jadi saya akan cari dulu kecepatan relatif B terhadap kerangka A gitu. Nah, kita harus gunakan rumusan relativistik di sini. Jadi VBA ya, arah X itu sama dengan VB terhadap tanah terhadap X dikurangi V kerangka ya, dibagi dengan 1 min VA ya per C kuadrat gitu. Nah, kalau kita hitung karena V terhadap tanah bergerak ke kiri ya, dan VAT bergerak ke kanan sama-sama V ya. Jadi saya punya di sini minus 2V dibagi 1 plus V kuadrat per C kuadrat ya. Ini adalah VBA arah X. Ini adalah kecepatan relatifnya. Nah, kita juga perlu menghitung faktor Lorentz-nya ya. B terhadap A. Kita sebut saja gamma BA begitu. Ini sama dengan 1 dibagi akar 1 min VBA kuadrat per C kuadrat. Nah, jika kita substitusi ini ke sini, nah, Anda bisa hitung dan bisa dapatkan, ya itu tinggal masuk-masukin aja, itu sama dengan 1 min V 1 plus V kuadrat. Saya geser sedikit, sama dengan 1 plus V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Ini adalah gamma BA ya.
Nah, setelah kita menghitung kecepatan relatif B terhadap A dan faktor Lorentz-nya, ya, maka sekarang kita kembali ke perhitungan. Sekarang A tidak bergerak, tapi B itu panjangnya, ya, panjang ini adalah L tetap, ya, tapi panjang B itu adalah 2L per gamma B, ya, dan B bergerak sini dengan kecepatan VAB, ya. Nah, jadi sekarang ketika saya menghitung kapan bagian belakang B ini bertemu dengan bagian belakang A, karena A tidak bergerak, maka bagian belakang B ini kita bisa tuliskan dia sampai di titik 0, ya. Sampai di titik 0, ini di koordinat 0 di sini terhadap kerangka A, ya. Jadi saya punya posisi awalnya itu adalah L bagi 2L gamma AB, ya. Itu dikurang kecepatan BA-nya, itu 2V dibagi 1 plus V kuadrat per C kuadrat dikali delta T terhadap A sama dengan 0, ya. Besaran ini adalah VBA, ya. VBA X. Nah, gitu. Nah, kita bisa dapatkan berarti di sini delta TA sama dengan L-nya saya keluarkan di sini jadi 1 plus 2 per gamma AB dikali ini L per 2V, ya, dikali 1 plus V kuadrat per C kuadrat. Nah, gamma AB adalah ini, saya lihat di sini. Di sini ada 1 plus ini, ya, itu saya tuliskan saja dulu. Jadi ini L per 2V dikali 1 plus 2 dikali, kita pakai kurung siku, 1 min V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 plus V kuadrat per C kuadrat dikali 1 plus V kuadrat per C kuadrat, ya. Ini bisa kita coret di sini dan masuk ke sini. Nanti kita masukkan, kita dapatkan delta TA itu adalah L per 2V dikali 3 min V kuadrat per C kuadrat, ya. Ini selang waktunya diukur oleh A. Nah, bentuknya berbeda, ya, dengan yang diukur oleh tanah. Nah, sekarang bagaimana jika diukur oleh kerangka B? Nah, ketika diukur oleh kerangka B, menghitungnya mirip dengan yang kerangka A. Sekarang B diam, ya, tapi A bergerak ke sini, ya, dengan kecepatan VAB, begitu. Nah, tapi kita tahu kalau VAB arah X itu sama dengan minus VBA, ya, arah X, dan ini menyebabkan gamma AB akan sama dengan gamma BA, ya. Jadi besar gamma AB itu sama saja yang ini. Nah, perbedaannya adalah sekarang panjang B itu tetap 2L karena sekarang kita hitung terhadap kerangka B. Tapi panjang A itu yang mengalami kontraksi sama dengan L per gamma AB, ya. Nah, jadi kita bisa gunakan hal yang mirip dengan persamaan ini, ya. Jadi saya punya di sini L per gamma AB
ditambah 2L ya, itu sama dengan V relatifnya VAB X dikali delta TB ya. Nah, Anda tinggal masukkan dengan cara yang sama, dapatkan delta TB itu adalah L per 2V kali 3 plus V kuadrat per D kuadrat ya. Nah, jadi ini adalah selang waktu yang diukur oleh di tanah, ini selang waktu yang diukur oleh A, dan ini adalah selang waktu yang diukur oleh B ya. Nah, soal berikutnya, misalkan terdapat suatu kerangka S aksen yang bergerak dengan kecepatan V relatif sepanjang sumbu X positif terhadap suatu kerangka lain S ya. Sebuah batang di kerangka S aksen itu membentuk suatu theta aksen terhadap arah gerak dari frame S aksen ya, frame kerangka maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan besar sudut yang teramati oleh pengamat di S. Nah, jadi kita punya dua buah kerangka ya. Misalkan ini kerangka S, dan saya punya kerangka lain ya. X aksen, Y aksen, kerangka S aksen gitu, di mana S aksen itu bergerak sepanjang sumbu X dengan kecepatan V relatif terhadap kerangka S ya. Nah, kemudian terdapat suatu batang di mana batang ini di kerangka S aksen itu membentuk sudut theta aksen ya. Untuk sudut theta aksen. Nah, batang ini bisa kita proyeksikan ya. Kita sebut panjang ini delta X aksen gitu. Dan ini delta Y aksen. Nah, ingat sekarang ya, karena batang berada di S aksen, jadi ini adalah pengamat diamnya sebenarnya ya. Pengamat diam terhadap sistem ya. Dan ini adalah pengamat bergerak terhadap sistem ya. Nah, jadi S itu akan mengamati kontraksi panjang ya. Nah, tapi ingat kontraksi panjang itu hanya terjadi di sepanjang arah gerak ya. Maka di sini delta Y aksen itu akan sama dengan yang diamati oleh S ya. Jadi kita sebut saja delta Y itu akan sama dengan delta Y aksen gitu. Nah, namun yang sepanjang arah gerak yang delta X aksen itu akan mengalami kontraksi. Jadi delta X itu sama dengan delta X aksen per gamma gitu ya. Atau delta X akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena kita tahu di sini tangan theta aksen itu adalah delta Y per delta X aksen ya. Maka kita bisa definisikan tangan theta juga sama, itu adalah delta Y per delta X. Nah, karena delta Y sama dengan delta Y aksen
Dan delta X itu adalah delta X aksen, ini aksennya. Aksen dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan delta Y aksen per delta X aksen itu tangen theta. Maka kita punya ini sama dengan tang theta aksen dibagi ya 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tangan theta. Jadi kita dapatkan ini. Nah, ini adalah sudut yang diamati oleh S ya. Nah, tentunya sudutnya akan lebih besar ya, karena X aksennya lebih kecil, dia mengalami kontraksi terhadap S ya. Berikutnya adalah suatu partikel dengan massa diam M1 dan kecepatan V1 bertumbukan dengan suatu partikel lain yang bermassa diam M2 yang sedang diam. Tentunya ini terhadap kerangka tertentu ya. Setelah tumbukan, kedua partikel tersebut bersatu dan membentuk suatu partikel lain. Tentukan massa diam dan kecepatan partikel setelah bertumbukan. Jadi ini adalah contoh kasus mengenai tumbukan energi tinggi ya, di mana kita harus menganalisa tumbukan ini dengan formulasi relativistik ya. Baik, jadi kita punya partikel, misalkan di sini partikel M1 gitu. Kita ambil sumbunya X ya, sumbu X itu searah dengan gerak partikel 1 ya. V1 misalkan begitu. Dan kita punya partikel yang lain, ini M2, dia diam di sini ya. Nah, ini kerangka ini kita sebut sebagai kerangka laboratorium ya, atau kerangka lab gitu. Nah, kemudian setelah tumbukan partikel bersatu ya, bersatu dan membentuk suatu partikel lain. Ini kita membentuk suatu partikel lain bergerak dengan kecepatan saya sebut saja V aksen dan massa diamnya adalah M besar ya. Nah, jadi kasus ini itu analog dengan tumbukan tidak elastik sama sekali. Nah, tumbukan tidak elastik sama sekali. Nah, namun untuk kasus relativistik, ya, nanti kita bisa lihat secara umum ya. M itu nilainya tidak sama dengan M1 tambah M2 ya. Jadi berbeda dengan kasus mekanika Newton, untuk tumbukan tidak elastik sama sekali, M-nya itu sama dengan M1 plus M2, tapi untuk relativistik secara umum dia tidak sama ya. Nah, nanti kita bisa lihat, jadi sebelum tumbukan, kita bisa hitung energi sistemnya. I ini energi inisial. Benda M1 bergerak, karena dia bergerak, maka dia punya energi total ya, gamma kali M1 kali V1, kali C kuadrat, gamma M1 C kuadrat. Nah, berbeda juga dengan mekanika Newton. Di kasus relativistik, partikel diam yang M2
itu dia tetap punya energi ya, yang kita sebut sebagai energi diam. Maka ini sama dengan M2C kuadrat. Jadi dia tidak bergerak, tapi dia punya energi yang kita sebut energi diam ya. Itu sama dengan massa diam dikalikan dengan C kuadrat. Nah, kita juga bisa hitung momentumnya. Nah, yang punya momentum hanya yang partikel satu saja. Jadi ini adalah gamma M1 P1 begitu. Dan setelah tumbukan, nah sekarang partikelnya jadi tinggal satu ya, dan dia juga bergerak. Kita sebut saja gamanya adalah gamma aksen. Massa diamnya M besar dikalikan C kuadrat, dan momentumnya gamma aksen M besar dikali V aksen gitu ya. Nah, untuk menganalisa tumbukan ini sama dengan kasus mekanika Newton, kita gunakan kekalahan energi dan kekalahan momentum ya. Jadi dari kekalahan energi kita punya gamma M1C kuadrat ditambah M2C kuadrat sama dengan gamma aksen yang besar C kuadrat. Dan dari kekalahan momentum di sini hanya arah X saja. Saya punya gamma M1 P1 sama dengan gamma aksen M dikali V aksen ya. Nah, mencari kecepatan partikel setelah tumbukan itu lebih mudah. Kita tinggal bagi saja persamaan kekalahan momentum dibagi dengan kekalahan energi. Kalau kita bagi di sini ada suku gamma M, gamma aksen M, di sini juga ada gamma aksen M, saling menghilangkan ya. Jadi saya punya di sini, oh ya ini satu lagi C kuadratnya juga bisa kita buang semua ya. Nah, jadi kita punya gamma aksen M, gamanya sudah tidak ada ya, jadi gamma aksen M coret, jadi tinggal V aksen sama dengan gamma 1 M1 V1 dibagi dengan gamma 1 M1 ditambah M2 ya. Nah, ini adalah kecepatan partikel baru ya setelah tumbukan. Untuk menghitung massa diamnya atau M besar, ya cara paling mudah kita substitusikan langsung ke sini ya. V aksen dan gamma aksen. Jadi gamma aksen itu sama dengan 1 dibagi akar 1 min V aksen kuadrat per C kuadrat. Substitusikan satu-satu, kita bisa langsung dapat M-nya. Ya. Nah, tapi di sini ada suatu identitas yang sebenarnya cukup berguna kalau kita sering mengerjakan soal-soal relativitas ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kalau saya punya identitas ini ya, per gamma kuadrat sama dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat begitu. Ya. Saya bisa pindah ruaskan, jadi saya punya V kuadrat per C kuadrat itu sama dengan gamma kuadrat min 1 per gamma kuadrat. Ya. Nah, dari sini saya punya identitas V kuadrat gamma kuadrat sama dengan C kuadrat gamma kuadrat min 1 ya. Nah, identitas ini lumayan berguna karena kita bisa mengeliminasi V dan gamma menjadi gamma saja gitu ya. Nah, di persamaan kekalahan momentum kita punya juga perkalian gamma dengan V. Jadi saya bisa kuadratkan ya. Jadi ini kuadratkan persamaan kekalahan momentum. Kalau saya kuadratkan, saya punya gamma aksen kuadrat V aksen kuadrat kali M kuadrat itu sama dengan gamma kuadrat M1 kuadrat V1 kuadrat begitu. Nah, ini
Bisa saya substitusi dengan yang C kuadrat kali gamma kuadrat min 1 ya. Nah, kemudian saya kali-kalikan, jadi saya punya gamma aksen kuadrat M kuadrat C kuadrat dikurangi M kuadrat C kuadrat sama dengan gamma kuadrat M1 kuadrat V1 kuadrat. Nah, suku yang ini ya, itu bisa kita manfaatkan yang ini ya, yang bersamaan kali energi, karena di sini ada gamma aksen kali M ya, kita kuadratkan ini kemudian substitusi, maka kita bisa dapatkan di sini saya punya jadi gamma M1 ditambah M2 dikuadrat begitu dikurangi kali C kuadrat gitu ya, tentunya dikurangi M kuadrat C kuadrat sama dengan gamma kuadrat. Nah, ini ada gamma kali V juga ya. Nah, gamma kali V bisa saya ganti jadi gamma kuadrat min 1 kali C kuadrat M1 kuadrat ya. Nah, C kuadratnya bisa kita coret. Nah, jadi saya punya di sini akhirnya M kuadrat ya, sama dengan ini kita pecah saja, gamma kuadrat M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat ditambah 2 gamma M1 M2 dikurangi suku yang ini ya, gamma kuadrat M1 kuadrat plus M1 kuadrat ya. Ini saling menghilangkan, jadi akhirnya saya punya M itu adalah akar M1 kuadrat ditambah M2 kuadrat ditambah 2 gamma M1 M2 ya. Ini akar. Dan ini secara umum nilainya tidak sama dengan M1 plus M2 ya. Nah, tapi jika kita ambil limit V jauh lebih kecil daripada C ya, jika V jauh lebih kecil daripada C, maka gamma dia menuju 1 ya. Kalau gamma menuju 1, maka di sini jadi M1 kuadrat tambah M2 kuadrat ditambah 2 M1 M2 itu bisa dituliskan jadi M1 plus M2 di kuadrat ya, di akar. Jadi nilainya menuju M1 plus M2 ya, sesuai dengan rumusan dari mekanika Newton ya, untuk tumbukan tidak elastik sama sekali. Ya, jadi ini adalah masa diam partikel barunya ya, dan ini kecepatan geraknya setelah terbentuk partikel baru ya. Oke, soal selanjutnya mengenai efek Compton ya. Jadi di sini suatu sinar X dengan panjang gelombang 10⁻⁻11 meter ditembakkan pada suatu elektron yang diam. Nah, diketahui H per mc sama dengan 2,42 kali 10⁻⁻12 meter. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang gelombang sinar X yang terhambur jika sudut hamburannya adalah 60 derajat. Kemudian tentukan panjang gelombang maksimum dari sinar X yang terhambur. Nah, di sini gunakan hukum K energi untuk mendapatkan energi kinetik elektron dinyatakan dalam panjang gelombang sinar X yang datang dan yang terhambur. Oke. Nah, kita sebelumnya belum membahas tentang efek Compton ya. Jadi mungkin ada baiknya kita bahas dulu tentang efek Compton sedikit ya. Nah, jadi pada dasarnya ketika kita bicara efek Compton, itu adalah efek terhamburnya suatu partikel akibat foton ya.
Jadi kalau saya punya partikel di sini, ya, ini partikel target biasanya adalah elektron di sini. Nah, kemudian saya punya foton. Ingat, foton punya energi, misalkan ini energi foton dan punya momentum juga. Ya. Ingat, dari persamaan Planck-Einstein, kita punya energi foton itu adalah H C per lambda ya, atau H kali F gitu, kali frekuensi. Nah, untuk menentukan momentum foton, kita bisa gunakan rumusan de Broglie ya, bahwa lambda itu sama dengan lambda itu sama dengan H dibagi V foton gitu ya. Nah, jadi saya punya P foton itu adalah H per lambda, atau saya bisa tuliskan sebagai E gamma C begitu ya. Nah, ini ya. Nah, jadi foton itu menumbuk elektron dan kemudian dia terhambur ya. Jadi fotonnya terhambur, sebagian energi dan momentumnya diberikan ke elektron ya. Jika biasanya sudut hamburan foton disebut theta, tentunya energinya berkurang ya, dan momentumnya juga berkurang begitu ya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan hubungkan ya, cari hubungan. Jadi efek Compton itu berhasil mencari hubungan antara energi foton setelah tumbukan dengan energi foton awal ya, dihubungkan dengan energi foton awal dan sudut hamburan theta ya, sudut hamburan foton. Nah, untuk menganalisa ini karena terkait dengan lambda ya, kita juga bisa bicara ini lambda aksen terkait dengan lambda ya. Nah, karena kita bicara foton di sini, dan yang namanya foton itu adalah partikel relativistik ya. Jadi tidak ada di mekanika Newton, tidak ada di teorinya Maxwell. Dia partikel relativistik. Karena dia partikel relativistik, jadi ketika kita membahas efek Compton, kita juga harus gunakan formulasi relativistik di situ ya. Nah, jadi kita lihat efek Compton di sini ya. Jadi kita akan cari hubungan energi foton sebelum dan setelah tumbukan. Kalau saya gambarkan lagi, ini sebelum tumbukan ya. Jadi kita punya elektron diam di sini, dan kita punya foton. Ini energinya dan momentumnya. Nah, kita bisa hitung ya, energi sebelum tumbukan. Ini sebelum tumbukan. Ya. Jadi energi sebelum tumbukan itu adalah energi foton ditambah energi diam elektron ya, di sini kan elektron diam, MEC kuadrat. Ini E-nya saya bilang buang saja, jadi MC kuadrat begitu. M itu adalah massa diam elektron ya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kemudian kita juga punya momentum ya. Momentum pada arah X. Nah, yang punya momentum hanya foton saja. Jadi ini E gamma per C tadi ya. Dan momentum arah Y
Itu sama dengan 0 ya, karena tidak ada yang bergerak pada arah Y awalnya. Nah, setelah tumbukan, nah jadi foton terhambur, energinya tentunya berubah, misalkan E gamma aksen, dan momentumnya juga P gamma aksen. Ya. Sudut hamburannya adalah theta. Gitu. Nah, kemudian elektron juga terhambur. Ya, sebut aja kecepatannya adalah V aksen ya, dan sudut hamburannya phi misalkan ya. Nah, jadi setelah tumbukan, energi totalnya itu jadi E gamma aksen ditambah, nah sekarang elektron bergerak ya, jadi ada gamanya di sini, gamma aksen M kali C kuadrat gitu, dan momentum arah X itu adalah E gamma aksen per C kali cos theta ya, ditambah momentum elektron, aksennya saya buang saja lah ya, MV cos phi. Nah, dan arah Y E gamma aksen per C sin theta minus gamma MV sin phi. Nah, kita punya ini setelah tumbukan. Nah, kita bisa gunakan kekalan momentum ya. Kalau saya gunakan kekalan momentum arah X, maka saya punya E gamma aksen ya, per C cos theta. Langsung saja saya tuliskan ya, minus E gamma per C itu sama dengan salah. Saya tuliskan saja dulu, cos theta ditambah gamma MV cos phi itu sama dengan E gamma per C ya. Nah, dan kekalan momentum arah Y saya punya E gamma aksen per C sin theta itu sama dengan gamma MV sin phi ya. Nah, pertama saya bisa kuadratkan ini ya. Kemudian ini saya pindah ruaskan ke sana, ini saya pindah ruas ke sini, kemudian saya kuadratkan juga ya. Nah, setelah dikuadratkan kemudian saya jumlah ya. Jadi nanti ada cos kuadrat dan sin kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi akhirnya saya punya di sini relasi gamma kuadrat M kuadrat V kuadrat ya. Nah, ini bagian sebelah sininya saya langsung ekspansi saja. Saya punya E gamma kuadrat per C kuadrat ditambah E gamma aksen kuadrat per C kuadrat dikurangi 2 E gamma aksen per C kuadrat cos theta ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah menghilangkan phi di sini. Nah, kemudian di sini juga ada gamma MV, ada gamma V ya, gamma kuadrat V kuadrat. Dari soal sebelumnya kita sudah tahu bahwa gamma kuadrat V kuadrat itu sama dengan gamma kuadrat min 1 dikali C kuadrat ya. Jadi saya bisa tuliskan di sini jadi gamma kuadrat M kuadrat C kuadrat minus gamma kuadrat M kuadrat tidak ada gamanya M kuadrat C kuadrat begitu sama dengan, nah ini saya kalikan C kuadrat kedua ruas ya biar nggak ada ininya, sini jadi C pangkat 4
Ini juga jadi C pangkat 4. Di sini tinggal E gamma kuadrat plus E gamma aksen kuadrat minus 2 E gamma aksen cos theta ya. Nah, sama seperti soal sebelumnya, suku gamma kuadrat M kuadrat C pangkat 4 kita bisa gunakan kekalahan energi ya. Jadi dari kekalahan energi, nah, kekalahan energi saya punya E gamma ditambah MC kuadrat, saya tuliskan minus E gamma aksen sama dengan gamma MC kuadrat ya. Nah, jadi ini bisa saya kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Kemudian kita substitusi ke hasil dari kekalahan momentum ini. Ya. Maka saya dapatkan, ini saya kuadratkan. Saya punya E gamma kuadrat ditambah M kuadrat C pangkat 4 ditambah E gamma aksen kuadrat ditambah 2MC kuadrat E gamma dikurangi 2MC kuadrat E gamma aksen dikurangi 2E gamma aksen. Nah, ini adalah kuadrat dari suku ini. Nah, kemudian kita masukkan suku yang dari sini. Ini ada minus M kuadrat C pangkat 2 ya. C pangkat 4, saya pakai warna merah. M kuadrat C pangkat 4 sama dengan E gamma kuadrat ditambah E gamma aksen kuadrat di minus 2E gamma aksen cos theta ya. Nah, ini banyak suku yang hilang. Ini cancel. Ini juga cancel. Ini juga cancel ya. Nah, dari sini kita bisa kumpulkan ya, yang MC kuadrat dengan MC kuadrat kita kumpulkan di sini. Jadi saya punya 2MC kuadrat dikali E gamma minus E gamma aksen sama dengan yang ini juga saya kumpulkan jadi 2E gamma aksen 1 min cos theta ya. 2-nya cancel juga. Nah, kemudian saya tukar, ini saya kesinikan, yang MC kuadrat saya pindahkan ke sana. Jadi saya punya, saya bagi dengan E aksen ya. Jadi 1 per E gamma aksen minus 1 per E gamma sama dengan 1 per MC kuadrat kali 1 min cos theta ya. Nah, kita punya relasi ini. Nah, ingat tadi bahwa E gamma itu adalah H C per lambda ya. Nah, jadi saya punya akhirnya rumus Compton yang kita kenal biasa itu adalah lambda aksen minus lambda sama dengan H per MC 1 min cos theta ya. Ini efek Comptonnya. Oke. Nanti kita akan coba aplikasikan ke soal yang sebelumnya ya. Nah, setelah kita mendapatkan rumusan untuk efek Compton, kita bisa menyelesaikan soal ini ya. Jadi untuk yang bagian A, tentukan panjang lubang sinar X terhambur dengan sudut hamburan 60 derajat. Ya. Tadi rumus untuk efek Compton kita dapatkan ini H per MC dikali 1 min cos theta ya. Nah,
dengan tetanya sudut hamburan sinar X-nya itu 60 derajat. Jadi saya bisa dapatkan di sini lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per MC kali 1 min cos 60 derajat. Tinggal hitung saja, di sini lambdanya adalah 10 pangkat minus 11 ya. Ditambah H per MC itu 2,42 kali 10 pangkat minus 12, atau kita ubah ke 10 pangkat minus 11 ya. Jadi 0,242 kali 10 pangkat minus 11 dikali ini setengah, jadi setengah ya. Jadi saya dapatkan hasilnya adalah 1,121 ya kali 10 pangkat minus 11 meter. Nah, ini adalah panjang gelombang terhambur ya. Nah, untuk pertanyaan B, tentukan panjang gelombang maksimum dari sinar X yang terhambur ya. Jadi kalau saya tuliskan lagi, lambda aksen sama dengan lambda ditambah H per MC kali 1 min cos theta ya. Saya bisa turunkan terhadap theta. Ini hasilnya adalah H per MC dikali sin theta ya. Nah, kalau dia maksimum atau minimum itu harus sama dengan 0. Nah, ini menyebabkan ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak tetanya sama dengan 0 atau theta sama dengan 180 derajat. Nah, kalau tetanya 0 ya berarti ini tidak ada hamburan sama sekali ya. Tidak ada hamburan. Nah, jadi panjang gelombangnya pada dasarnya dia tidak berubah ya. Jadi ini kasus minimum sebenarnya. Nah, untuk lambda sama dengan 180 derajat itu foton berbalik arah ya. Ini berbalik arah. Nah, karena dia berbalik arah, jadi ini yang kasus maksimum ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini lambda aksen berarti sama dengan lambda ditambah 2H per MC ya. Ini lambda max ya. Jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11 ditambah 2 dikali 0,242 kali 10 pangkat min 11, sehingga saya dapatkan 1,484 ya kali 10 pangkat min 11 meter. Ini lambda aksen maksimumnya, dan ini terjadi ketika sudut hamburannya 180 derajat ya, atau dia fotonnya berbalik arah. Nah, yang C, gunakan kala energi untuk mendapatkan energi kinetik elektron yang dinyatakan dalam panjang gelombang sinar X datang dan yang terhambur. Nah, tadi kita sudah turunkan. Jadi ketika proses hamburan, jadi ini foton terhambur, sudutnya theta. Ini kita sebut saja E gamma aksen. E gamma aksen ya momentumnya, dan ini elektron. Di sini V. V sudut hamburannya. Nah, dari kekalaan energi ya. Tahu yang tadi kekalaan energi, maka energi foton awal ditambah energi diam dari elektron harus sama dengan energi foton setelah hamburan ditambah energi elektron setelah terhambur ya, ada gamanya. Nah, saya bisa pindah ruaskan, saya dapatkan di sini gamma mc kuadrat minus mc kuadrat sama dengan E gamma aksen minus E gamma ya. Nah, lihat di sini, ini adalah selisih dari energi elektron ya, total dikurangi dengan energi diam, dan kita tahu selisih energi total dikurangi energi diam adalah energi kinetik ya.
Jadi ini adalah energi kinetik elektron. Nah, ini sama dengan, saya tuliskan di sini Hc dikali 1/λ aksen minus 1/λ. Jadi ini adalah energi elektron, energi kinetik elektron dinyatakan dalam panjang gelombang yang terhambur dan panjang gelombang sinar X datang. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Nah, soal berikutnya ini ada dua bagian ya. Bagian pertama mengenai relativitas dan yang bagian kedua mengenai efek fotolistrik ya. Kita akan jawab yang bagian A dulu. Nah, satu partikel kaon K0 ya berada dalam keadaan diam di laboratorium, meluruh menjadi satu partikel pion P+ dan satu partikel pion P- ya. Masa dari kaonnya adalah 497,7 MeV per C kuadrat dan masa pion masing-masing adalah 139,6 MeV per C kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa laju tiap pion. Nah, ini soal peluruhan ya. Kebalikan dengan soal yang sebelumnya ya, itu dua partikel bergabung jadi satu. Sekarang terbalik ya, jadi kita punya partikel kaon netral, dia meluruh jadi pion positif dan pion negatif ya. Nah, jadi saya punya awal, ya, sebut saja masa kaonnya adalah M gitu dan dia diam. Kemudian dia meluruh jadi dua buah partikel pion ya. Satu pion positif, satu pion negatif gitu ya. Nah, masanya sama, sini M. Kalau kita lihat energi awal, itu sama dengan mc kuadrat karena dia diam ya. Dan momentumnya itu sama dengan 0, baik arah X dan arah Y. Itu sama-sama 0. Nah, karena pion itu bergerak ya, dan masanya sama, nah, supaya kekalahan momentum tetap terjaga, maka ini harus bergerak berlawanan ya. Jadi kalau ke sini kecepatannya V, maka yang negatif kecepatannya minus V ya. Nah, supaya kekalahan momentum tetap terpenuhi ya. Nah, jadi di sini energi finalnya karena masanya sama, V-nya sama, jadi 2 gamma mv mc kuadrat tadi. Dan momentum finalnya ini udah otomatis sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita tinggal mencari kekalahan energi saja. Dari kekalahan energi kita punya mc kuadrat sama dengan 2 gamma mc kuadrat. M-nya bisa saya coret. Nah, saya dapatkan berarti di sini gamma itu nilainya sama dengan M besar dibagi 2 M kecil. Nah, setelah saya tahu faktor Lorentz-nya, saya bisa hitung V-nya. Ya. Nah, jadi dari sini saya bisa hitung V-nya. Saya punya V kuadrat per C kuadrat itu adalah 1 min 1 gamma kuadrat sama dengan 1 dikurangi 4 M kuadrat per M besar kuadrat ya. Nah, jadi di sini saya dapatkan V atau lajunya adalah C kali akar 1 min 4M kuadrat per M besar kuadrat. Nah, untuk soal B berikutnya itu mengenai efek fotolistrik ya. Jadi
pada tahun 1916, Robert Millikan melakukan percobaan fotolistrik. Percobaan ini itu adalah percobaan untuk memverifikasi formulasi fotolistriknya Einstein ya. Dan Robert Millikan dapat Nobel ya tahun 1920-an gitu. Dan menemukan potensial penyetop untuk logam litium. Datanya ditampilkan pada grafik di samping. Data yang diperoleh seperti pada gambar. Dengan menggunakan nilai pada grafik, tentukan konstanta Planck dan fungsi kerja logam litium ya. Jadi kita tahu ini adalah efek fotolistrik ya. Nah, efek fotolistrik itu bahwa potensial stop, ya, energi potensial stop, itu nilainya sama dengan energi kinetik maksimum dari satu elektron ya. Ini sama dengan energi foton dikurangi dengan suatu konstanta yang kita sebut sebagai fungsi kerja ya. Jadi ini adalah fungsi kerja logam ya. Nah, ini biasanya kita tulis sebagai H kali F0. Nah, di mana F0 ini kita sebut sebagai frekuensi ambang. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, maka saya bisa dapatkan H per E itu merupakan gradien garis kurva Vs terhadap frekuensi ya di sini. Nah, jadi kita tinggal hitung gradiennya sama dengan H per E dan kita bisa hitung berapa konstanta Planck-nya. Ya. Nah, dari grafik saya bisa hitung panjang ini ya. Panjang ini berarti 1,12 ya. Dan panjang ini adalah 2,69 gitu. Nah, jadi saya bisa hitung gradiennya ya. Itu adalah 1,12 dibagi dengan 2,69 kali 10 pangkat 14. Jangan lupa ini itu harus sama dengan H dibagi dengan E. E ini adalah muatan dari elektron. 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Jadi saya dapatkan H itu sama dengan 1,12 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dibagi 2,69 kali 10 pangkat 14. Nah, ini hasilnya adalah 6,66 kali 10 pangkat minus 34 joulesekon ya. Nah, ini adalah konstanta Planck yang didapatkan oleh Robert Millikan ya berdasarkan percobaannya. Nah, untuk mendapatkan fungsi kerja kita harus menghitung berapa frekuensi ambang. Nah, ini frekuensi ambang ya, di sini. Nah, karena kita sudah tahu gradiennya sekarang, saya bisa hitung dengan menggunakan ini ya. Jadi saya punya 1,67 dibagi dengan 9,6 kali 10 pangkat 14 minus F0 itu harus sama dengan H dibagi E begitu. Nah, jika kita sederhanakan, saya punya 1,67 E itu sama dengan H. Terus saya begini, jadi 1,67 E sama dengan H dikali 9,6
kali 10 pangkat 14 minus F0 ya. Nah, di sini ada H kali F0. H kali F0 ini adalah fungsi kerjanya, jadi V sama dengan 9,6 H ya, dikali 10 pangkat 14 dikurangi dengan 1,67 E. Nah, kalau kita hitung 9,6 dikalikan dengan 6,66 itu adalah 6,4 ya, kira-kira 6,4 kali 10 pangkat min 19. Nah, kita kurangi dengan 1,67 dikalikan dengan 1,6 itu sekitar 2,7 kali 10 pangkat min 19. Saya pindah sini ya. Jadi hasilnya V fungsi kerjanya itu adalah 6,4 dikurangi dengan 2,7 itu adalah 3,7 kira-kira ya. 3,7 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, ini adalah fungsi kerja dari litiumnya ya.